Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami dan dapat menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu hidup tapi mati. Wahyu pasal 3 ayat 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu Saudara, secara geografis letak kota Sardis sangat strategis karena berada di dataran lembah Hermus dan dikelilingi gunung Tmolus yang tinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Selain itu, sungai Pactolus yang mendapatkan aliran air dari gunung Tmolus ini biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas. Itulah sebabnya kota Sardis adalah kota yang makmur, apalagi ditunjang adanya pabrik kain dan pakaian dari bulu domba. Faktor-faktor inilah yang mampu mengangkat perekonomian rakyatnya, termasuk kehidupan jemaat di kota itu. Kemampuan ekonomi ini membuat jemaat Sardis hidup dalam comfort zone atau zona nyaman, sehingga mereka menjalani kehidupan rohaninya pun tanpa kesungguhan, tidak lagi mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan, tapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup mereka. Mereka aktif dalam kegiatan rohani, namun dasar pelayanan bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tapi fasilitas yang mumpuni. Sekalipun pelayanan mereka tampak hebat di pemandangan manusia, Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Tuhan justru menegur jemaat Sardis dengan keras. Dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Ternyata tak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan kedapatan sempurna di mata Tuhan. Artinya, apa yang mereka perbuat tidak mendatangkan perkenanan dari Tuhan. Tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Aktivitas pelayanan mereka hanya tampak wah dari sisi luarnya saja. Tuhan juga menambahkan, dikatakan bahwa di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk aku. Kalimat ada beberapa orang artinya hanya sedikit jemaat yang menjaga hidupnya dengan tidak bercela, tidak mencemarkan diri dengan dosa. Jadi, sebagian besar jemaat di situ melakukan kompromi dengan dosa atau hidup dalam kedagingan. Ini peringatan keras bagi orang percaya atau bagi orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita masih hidup dalam dosa dan berkompromi dengan dunia ini, pelayanan kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Sekalipun tampak hidup, tapi sesungguhnya mati dalam pemandangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema bagi kami semua, sehingga apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dan apa yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, kami tidak melakukannya. Sehingga hidup kami terus-menerus seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami siap masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tolong kami Tuhan agar hidup kami terus-menerus diperbaharui, semakin berkenan kepada Tuhan. Apapun aktivitas yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.